Halo para pendengar, dimanapun kalian berada dan selamat awal tahun. Di video ini, gue pengen memulai tahun 2021 dengan konten yang positif. Melihat kondisi channel gue yang semakin berkembang dalam hal views dan subscriber, sepertinya gue harus ngebuat sebuah konten sebagai antisipasi jika subscriber gue bertambah lebih banyak lagi. Karena makin banyak penonton, pasti makin banyak juga penonton toksik yang ikut terkumpul. So, gue pengen berbagi sedikit cerita agar kalian lebih paham dengan cara berpikir ataupun aturan main di dalam channel ini, sehingga kalian tidak akan dicap sebagai bocah-bocah Megane Sensei. Mari kita mulai. Pertama, kalau lu toxic di channel ini, lu bakal kena blok. Dari awal gua ngebangun channel, gua sama sekali nggak suka kalau ada orang yang masuk ke kolom komentar dan hanya mengutarakan kebencian plus memaki dengan berbagai macam kosakata yang indah. Sudah ada puluhan akun yang gua blok karena mereka datang ke channel ini hanya sekedar memaki tanpa ada niatan berdiskusi. Bahkan terkadang ada yang sengaja memancing keributan. Gua paham dengan istilah kebebasan berpendapat, tapi gua juga paham kalau segala sesuatu yang mengalir dalam channel ini haruslah berada di bawah pengawasan gua. Makanya kalau kalian sadar kolom komentar channel ini bisa dibilang cukup sehat, padahal kalian tahu kalau wibu Indo biasanya identik dengan kalimat toksik. Kalian silakan mengkritik semua teori dan argumen gua, tapi jangan selipkan dengan kata-kata toksik. Coba pikirkan kalimat yang lebih baik, atau kalau mau, bermainlah dengan kalimat sarkas. Mungkin sesekali masih gua biarkan, tapi kalau isi komennya memang hanya sekedar kalimat makian, maka ente bakalan auto kena blok. So, kurangi kalimat toksik kalau nggak mau kena blok. Kedua, jangan pernah telan mentah-mentah apa yang gua sampaikan. Hal ini sudah sering gue selipkan di beberapa topik pembahasan Overlord, terutama tentang teori. Gue ingat, ada cukup banyak video di mana informasi yang gue sampaikan ternyata keliru setelah gue upload dan ada viewer yang mengoreksi. Contoh, ada beberapa poin di video detail kecil Mahoka yang harus gue potong karena ternyata gue salah dalam menyampaikan. Di detail kecil ReZero pun ada beberapa poin yang salah dan baru gue sadari ketika ada fans ReZero yang mengoreksi. Sedangkan untuk topik teori, ini nih yang sering buat gue kena masalah. Selama itu masih teori, kalian silakan berdiskusi tapi jangan ngotot. Karena memang informasi itu masih belum fix dan masih ada celah untuk dibenarkan ataupun disalahkan. Contoh, ada teori yang berkata kalau Rubedo diciptakan dengan menggunakan world class item Caloric Stone. Nah, teori ini bisa kalian terima atau tidak dengan melihat seperti apa dasar argumennya. Jangan malah ngotot informasi ini pasti benar atau ngotot informasi ini pasti salah, karena masing-masing punya argumen sendiri dan memang belum ada konfirmasi dari penulis. Beda cerita kalau informasi ini memang langsung dari autor. Contoh, kalau autor bilang Rubedo lebih kuat daripada Touch Me, ya kita terima aja itu sebagai fakta dan gunakan itu sebagai dasar argumen. Jangan malah sok tahu dan bilang Touch Me lebih kuat daripada Rubedo. Itu namanya lu lebih tahu cerita Overlord dibandingkan autornya sendiri. Tapi masih ada ruang buat kalian bertanya, kenapa Touch Me lebih lemah daripada Rubedo? Nah, itu yang harus kalian pertanyakan dan pikirkan sendiri. Jangan malah ngotot dan sosokan tidak terima. Ketiga, perhatikan kosakata yang gua gunakan dalam video. Gua kasih tahu nih tips untuk membedakan fakta dan opini dalam video gua. Kalau lu nemu kalimat di mana gua berkata seperti ini, artinya, berarti, dengan kata lain, kemungkinan, sepertinya, kayaknya, menurut gua. Nah, semua kata-kata tadi adalah pertanda kalau apa yang gue sampaikan pada kalimat itu merupakan opini pribadi, atau setidaknya itu adalah kesimpulan yang gue ambil. Dengan kata lain, informasi yang ada di kalimat itu tidak bisa kalian gunakan sebagai patokan mutlak jika ingin berpendapat karena bisa saja gue salah dalam mengambil kesimpulan. Tapi, kalau gue ngomong seperti ini, di volume sekian, di Arcadia, Maruyama mengatakan, berdasarkan perkataan autor, sudah dipastikan, itu semua adalah informasi fakta yang memang gua kumpulkan dari berbagai macam sumber. Kalau sumbernya berasal dari Arcadia atau Twitter, pasti bakal gua tampilkan tulisannya ke dalam video. Tapi kalau sumbernya berasal dari novel, gak bakal ditampilkan karena menurut gua itu adalah bentuk pembajakan. Begitu. Gua tuh sebenarnya ketika nulis skrip sangat memperhatikan baik-baik kosakata yang digunakan. Contoh yang paling baru, di video Isekai of the Year versi Megane Sensei, gua bilang begini. Tidak ada satupun anime di tahun ini yang ngebuat gua sesenang ketika menonton Otome Game, bahkan sensasi ketika menonton ReZero tidak bisa menandingi itu. Sekilas banyak yang mengira kalau gua tidak memilih ReZero karena ceritanya tidak menyenangkan. Padahal, kalau kalian perhatikan kosakata yang gua pakai, di situ gua sebut loh, sensasi ketika menonton ReZero. Kenapa gua gunakan kata sensasi dan bukan kata menyenangkan? Kalau lu mikir dikit aja, pasti paham kok.
keempat, kalau lu udah ngikutin channel ini dari lama, pasti sering dengar beberapa istilah yang sering muncul seperti logic, teori, isekai mainstream, dan isekai shoujo. Nah, biar gue jelasin sedikit definisi kata-kata itu menurut gue. Logic adalah sebutan bagaimana suatu cerita berjalan atau aturan yang berlaku dalam cerita tersebut. Contoh di Overlord, world class item adalah item terkuat, sehingga item lain belum tentu bisa ngalahin efek world class item. Nah, itu adalah logic di dalam Overlord dan harus kita gunakan sebagai patokan dalam berpikir. Jadi, kalau lu mikir, mungkinkah Shooting Star bisa ngalahin efek world class item? Karena logiknya nggak memungkinkan, jadi harusnya Shooting Star tidak mungkin bisa mengalahkan efek world class item. Satu contoh lagi, Overlord adalah anime isekai, sehingga logiknya, semua penghuni di dunia itu adalah makhluk nyata. Jadi jangan lagi mikir apakah dunia itu bisa korup karena server sudah tutup, apakah GM bisa muncul, apakah Ainz bisa lockout, dan segala macamnya. Untuk istilah teori, teori itu ada dua, teori yang dipakai dalam sains dan teori yang dipakai dalam forum. Teori dalam sains tercipta dari hasil penelitian ilmiah terlebih dahulu sehingga hal tersebut bisa digunakan sebagai dasar yang kuat. Sedangkan teori dalam forum yang seperti gua gunakan di channel ini adalah sebutan untuk jawaban atau premis yang dibuat para fans untuk menjawab hal yang belum autor sampaikan. Terkadang juga disebut sebagai fans teori. Lalu istilah mana yang salah? Bagi gua, yang salah itu kalau lu mencoba membenturkan kedua istilah ini. Lu masuk ke diskusi ilmiah nih, dan semua yang ada di sana menggunakan teori sains, tapi lu malah bilang, kan itu cuma teori dan sebatas teori. Ya artinya lu yang salah di situ. Ini juga berlaku sebaliknya. Ketika gua jelaskan teori Albedo Secret Unit, terus lu datang dan bilang itu mah bukan teori tapi hipotesa. Iya, lu bener, tapi istilah teori yang gua pakai di sini berbeda dengan yang ada di kepalamu saat ini. Untuk istilah isekai shoujo, ini bukan sebutan untuk anime isekai yang MC-nya cewek, bukan. Memang secara definisi nama, isekai dengan MC cewek bisa disebut isekai shoujo. Tapi ketika gua bilang isekai shoujo, maksud gua bukan ke sana. Isekai shoujo itu sebutan untuk anime isekai yang menggunakan formula otome game dalam ceritanya. Biasanya si MC adalah perempuan dan berada dalam posisi sebagai heroine atau villainess. Intinya, isekai shoujo itu isekai yang ada di dalam otome game. Makanya gua bilang Otome Game no Hametsu Flag adalah isekai shoujo pertama yang mendapatkan adaptasi anime. Kalau istilah isekai mainstream, ini adalah tipe isekai yang hanya mengandalkan MC overpower, terkadang dikelilingi banyak harem, dan gak ada plot khusus sama sekali alias ceritanya biasa aja. Saking biasa ceritanya, akhirnya disebut sebagai isekai mainstream. Oh, satu lagi, gue bakal jelasin kenapa kita perlu membedakan isekai dengan game. Secara konsep, game pun bisa dibilang isekai. Tapi, kedua genre ini harus bisa dipisah agar mereka yang gak paham bedanya di mana bisa mengerti logik yang berlaku di dalam ceritanya. Mungkin lu gak pernah nemu, tapi karena gue sering baca komen, gue masih aja nemu orang yang ngomong kalau Sword Art Online dan Overlord itu sama-sama game dan masih di dunia game. Ini kan lucu, hanya karena ada unsur game di dalam Overlord, bukan berarti itu anime game. Genre isekai yang membawa unsur game itu sudah banyak bro, apalagi di komik dan juga novel. Dan satu contoh paling terbaru nih, Kuma 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 Beer. Karena banyak yang gak bisa bedain isekai dengan game, akhirnya bilang kalau Kuma Kuma Beer bukan anime isekai tapi anime game, dengan alasan sama seperti Sword Art Online. Gue sih gak ada masalah ya kalau lu berpikir seperti ini, tapi gue gak mau lu masuk ke forum dan kena bully karena lu mengira Overlord dan Kuma Kuma Beer itu anime game. Yang paling jadi masalah kalau lu gak bisa bedain dua genre ini adalah di perkara logik. Logik di dalam game dan logik di dalam isekai itu berbeda. Contoh paling simpel nih. Ada yang mengira kalau Demiurge Happy Farm tidak sadis karena mereka semua cuma karakter game. Padahal kan mereka makhluk hidup. Seperti itulah. Dan kelima, gue adalah orang yang susah hafal nama. Di video Boku no Hero Academia, gue sebut Shiragaki padahal harusnya Shigaraki. Gue sebut Urara padahal harusnya Uraraka. Di video Mushoku Tensei, gue sebut Osred padahal harusnya Orsted. Di video Otome Game, gue sebut Bebek padahal harusnya Angsa. Di podcast bareng Shiro 101, gue sebut Onodera padahal harusnya Chitoge. Gue bukannya mau beralasan ya, tapi kalau lu nemu video di mana gue salah sebut nama, silakan koreksi aja, karena kalau sudah dikoreksi lewat komen, nama itu bakal gue langsung hafal dan gak bakal salah lagi. So, itu tadi 5 hal yang ingin gue share ke kalian. Jangan toksik, jangan percaya mentah-mentah apa yang gue katakan, dan perhatikan kosakata yang gue pakai, agar lu gak kejebak antara opini dan fakta. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.
Yo, waktunya Saweria. Ada dari Popomen. Selamat tahun baru 2138, Sensei. Bapak, kalau 2138, gue udah nggak ada. Dan dari Popomen lagi, Sensei. Lumayan tuh hantunya. Sensei karungin aja dah. Ini masih tahun baru loh. Masih awal tahun dan lu langsung bejat loh. Astaga. Ada dari Ridon Pota. Apakah Saweren saya masuk di video pertama di tahun 2021? Tentu saja. Ada dari nama tidak boleh kosong, Sasuga Ain sama. Ada dari Goku Jawa, tertarik bahas detail kecil Kekai Sensen gak bang? Entah kenapa gue merasa banyak plot hole di Kekai Sensen. Nanti coba gue masukin di list topik 2021 ini. Ada dari Grocer, gimana cara nikmatin manga genre musik? Halo. Dan terakhir ada dari Strip, semangat. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi, thanks a lot and bye-bye.